Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru ya, tenaga honorer peserta ujian P3K tahun 2024 ini. Kembali di malam ini Bapak Ibu sekalian, kita berkesempatan membuka live tryout untuk persiapan ujian P3K tahun 2024. Ini adalah live kedua kita untuk tryout. Di sini Bapak Ibu sekalian, kita akan menyediakan soal-soal untuk Bapak Ibu jawab. Nanti di akhir ya, kita akan berikan kunci jawaban sehingga setiap opsi yang Bapak Ibu pilih, Bapak Ibu bisa hitung skornya. Hal mana Bapak Ibu sekalian, seperti di ujian chat pada umumnya, setiap opsi jawaban yang kita pilih itu ya ada skor yang kita dapatkan. Selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung. Ini adalah lanjutan dari tryout kedua dari tryout pertama sebelumnya. Ya, dimanapun Bapak Ibu berada, semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu ya. Di tryout kedua ini Bapak Ibu sekalian, kita akan bacakan soalnya, sekaligus juga Bapak Ibu bisa membaca dari soal yang kita tampilkan. Kita mulai dari soal nomor 1. Bapak Ibu silakan ditulis jawaban dulu di kertas. Ini adalah lanjutan dari soal sebelumnya. Level kompetensi dasar atau KD yang harus dicapai dalam kurikulum adalah menerapkan prinsip tertentu dan membuat dan menguji proyek sederhana yang menerapkan prinsip tersebut. Jika guru ingin mengembangkan kemampuan berpikir kreatif kepada peserta didik, maka rumusan tujuan pembelajaran yang sesuai KD yang tepat adalah, jadi KD-nya tadi menerapkan prinsip tertentu dan membuat dan menguji proyek sederhana. A. Peserta didik dapat menunjukkan berbagai alat yang menerapkan prinsip dalam kehidupan sehari-hari. B. Peserta didik dapat memperagakan alat atau benda yang bekerja menggunakan prinsip. C. Peserta didik dapat melakukan simulasi virtual dengan mengubah-ubah variabel terkait. D. Peserta didik dapat merancang gambar tiruan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. E. Peserta didik dapat mempresentasikan cara kerja suatu alat yang menggunakan prinsip tersebut. Ya, silakan dipilih jawabannya Bapak Ibu sekalian. Ditulis dulu di kertas, nanti kita akan sediakan kunci jawaban di akhir. Bapak Ibu tulis dulu jawabannya. Baik, kita lanjut nomor 2 Bapak Ibu sekalian. Dalam suatu pembelajaran tertentu, Pak Tommy menyiapkan media pembelajaran agar siswa dapat meningkatkan keterampilan psikomotorik dan kemampuan berkolaborasi dalam kelompok. Media pembelajaran yang tepat digunakan untuk memfasilitasi siswa berkolaborasi adalah A. Peralatan praktikum materi tersebut. B. Simulasi virtual tentang materi tersebut. C. Peralatan demonstrasi yang relevan dengan materi tersebut. D. Video tentang kegiatan praktikum materi tersebut. E. Slide PowerPoint tentang materi tersebut dan aplikasinya. Ya, silakan dipilih Bapak Ibu sekalian jawaban yang menurut Bapak Ibu paling benar dari opsi ini.
Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan soal nomor 3. Salah satu tujuan dilaksanakannya kurikulum merdeka adalah memberikan kemandirian sekolah untuk mengembangkan potensi yang ada melalui manajemen berbasis sekolah atau MBS. Menurut Anda, tujuan utama dilaksanakannya MBS adalah A. Menjamin keadilan bagi setiap anak di suatu daerah untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. B. Menerima bantuan sebanyak-banyaknya dari segenap lapisan masyarakat. C. Memilih siswa yang layak dan sesuai untuk diterima menjadi murid di sekolah tersebut. D. Merampingkan jumlah guru dengan tolak ukur berdasarkan kemampuan mereka. E. Memaksimalkan dan mengutamakan potensi kedaerahan untuk mencapai tujuan bersama. Ya, silakan dipilih jawaban menurut Bapak Ibu yang paling benar. Dituliskan dulu di kertas Bapak Ibu, nanti kita hitung skornya di akhir ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nomor 4. Hasil penilaian pembelajaran oleh pendidik menunjukkan bahwa capaian dalam ranah kognitif peserta didik berada dalam kategori tinggi, tetapi karakter peserta didik berada pada kategori sedang. Sebagai pendidik, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas karakter peserta didik adalah A. Diskusi dalam ruang kelas, B. Praktek lapangan, C. Penelitian laboratorium, D. Melakukan studi tour, E. Menugaskan kerja kelompok. Ya, silakan dipilih jawabannya Bapak Ibu sekalian. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa di Kemenpan 348 khusus untuk petunjuk teknis ujian P3K Guru, di sana disebutkan untuk kompetensi teknis itu adalah melihat terkait dengan tindakan, kemudian pandangan maupun perilaku guru, yang mana jawabannya ya setiap opsinya itu ada skornya, sehingga bentuk soalnya di tahun 2024 ini adalah berbentuk observasi ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan nomor 5 dari 15 soal di tryout kedua ini ya. Guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajaran karena tidak tersedianya media dan sumber belajar. Kondisi tersebut mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah. Menghadapi situasi tersebut, bagaimana cara Anda menyelesaikannya? A. Memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar. B. Menugaskan siswa untuk membuat media belajar yang menunjang topik pembelajaran. C. Membangun kerjasama dengan orang tua untuk mendapatkan sumbangan untuk pembelian media dan sumber belajar. D. Meminta siswa untuk belajar di kelas dengan tenang dengan memperhatikan penjelasan guru. E. Mengemukakan persoalan tersebut kepada beberapa rekan guru dan tetap mengajar seperti biasanya.
Ya, silakan dipilih Bapak Ibu sekalian. Jawaban nomor 15 ini ditulis aja dulu di kertas, nanti di akhir kita hitung sama-sama ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk soal nomor 6. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal dalam kegiatan guru paling tepat adalah: A. Memberikan tambahan materi berupa bahan ajar dari pengarang yang berbeda. B. Diberi soal serupa untuk memastikan tingkat keberhasilan siswa. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tes yang sesuai. Kemudian D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. E. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. Ya, di sini Bapak Ibu diminta tindakan Bapak Ibu ya. Silakan dipilih jawabannya Bapak Ibu. Nanti di akhir kita akan berikan ya skor setiap opsi jawaban yang Bapak Ibu pilih, sehingga setiap ujian atau tryout Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu akan mendapatkan skor, sama halnya seperti ujian CET pada umumnya, di mana jawaban itu ada nilainya ya. Kecuali kalau Bapak Ibu tidak menjawab, maka nilainya 0. Asalkan Bapak Ibu menjawab, Bapak Ibu akan mendapatkan skor dari sana. Itu nanti digunakan untuk perangkingan ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut nomor 7 sekarang ya. Nomor 7. Ini adalah akumulasi dari tryout sebelumnya ya Bapak Ibu. Pada rentang usia 15 sampai 16 tahun, peserta didik memerlukan sarana untuk melatih kemampuan menganalisis dan memprediksi. Strategi pembelajaran yang sesuai dengan keperluan tersebut adalah disajikan. Di sini kita diminta untuk mengambil tindakan ya. A. Suatu tayangan video, peserta didik diminta memberi penjelasan setelah mengamati. B. Sejumlah fakta tentang fenomena tersebut. Peserta didik diminta membuat kesimpulan berdasarkan fakta. C. Alat dan bahan. Peserta didik harus menyelesaikan percobaan yang sudah disediakan. Kemudian D. Suatu black box percobaan dengan input dan output yang dapat diamati. Peserta didik diminta memilih dan menjelaskan isi black box-nya. Kemudian E. Sejumlah paket soal pemecahan masalah. Peserta didik diminta memilih salah satu untuk dikerjakan. Ya, silakan dipilih Bapak Ibu sekalian soal observasi untuk nomor 7.
Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah bisa kita lanjut ke nomor 8. Kita lanjut nomor 8. Salah satu indikator pembelajaran pada aspek sikap adalah peserta didik menunjukkan perilaku ilmiah, jujur, bertanggung jawab, dan kreatif dalam melakukan percobaan dan berdiskusi melalui materi tertentu. Instrumen penilaian yang harus Anda siapkan sesuai dengan indikator tersebut adalah: A. Pedoman observasi melakukan percobaan. B. Lembar portofolio sikap saat diskusi. C. Pedoman wawancara perilaku ilmiah. D. Lembar pengamatan aspek sikap. E. Lembar soal tes perilaku ilmiah. Ya, silakan dipilih jawaban untuk nomor 8 ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan terus ya buat tryout untuk membantu Bapak Ibu menghadapi ujian P3K di tahun ini. Dimana seperti yang Bapak Ibu ketahui, tidak ada passing grade, namun nilai itu sangat dibutuhkan untuk bisa memenangkan formasi di kategori masing-masing. Bila Bapak Ibu nanti tidak mendapatkan formasi, maka Bapak Ibu mungkin hanya bisa diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Ini memang regulasinya masih kita tunggu ya, belum ada satupun regulasi yang mendukung ke sana. Hanya masih dalam bentuk Kemenpan tentang petunjuk, itu pun masih hanya gambaran umum saja. Oke Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ya, nomor 9. Bu Rosi akan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL pada pembelajaran untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis. Bu Rosi memulai pembelajaran dengan menyiapkan video tentang fenomena yang terkait dengan materi tersebut. Prinsip-prinsip PBL meliputi penentuan konsep dasar, pendefinisian masalah, pembelajaran mandiri, pertukaran pengetahuan, dan evaluasi. Dalam kegiatan pertukaran pengetahuan, tindakan guru berikut yang paling tepat adalah: A. Guru memfasilitasi siswa untuk berdiskusi dalam kelompok dengan panduan LKPD mengarahkan pada penyelesaian masalah tentang materi pembelajaran. B. Guru meminta siswa untuk menelusuri informasi melalui internet tentang materi pelajaran tersebut dan persoalan kontekstual yang terkait. C. Guru menayangkan video kegiatan praktikum tentang materi pelajaran tersebut. D. Guru menayangkan video tentang persoalan dalam keseharian yang terkait materi pelajaran tersebut. E. Guru memberikan soal-soal latihan penerapan materi pelajaran tersebut yang dikerjakan oleh perorangan. Ya, silakan dipilih jawaban nomor 9 ini Bapak Ibu sekalian. Soal-soal yang akan dipergunakan ini sebenarnya Bapak Ibu adalah soal-soal yang juga digunakan untuk uji kompetensi kenaikan pangkat jabatan guru, juga adalah soal UKPPG. Jadi beruntung bagi Bapak Ibu yang mungkin tahun ini ikut UKPPG ya. Variasi soal yang Bapak Ibu pernah mungkin baca itu mungkin lebih banyak. Mudah-mudahan nanti juga sangat membantu ketika Bapak Ibu ujian P3K. Soal yang kita akan latihkan di tryout kedua ini Bapak Ibu ada 15 soal ya.
Baik, kita lanjut Bapak Ibu sekalian, nomor 10. Terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri. Anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas. Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan tersebut pada wali kelas. Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan hukuman kepada seluruh anggota piket kebersihan karena tidak dapat membangun kerjasama yang baik dalam tugas yang menjadi tanggung jawabnya. B. Guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut. C. Memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas agar siswa yang rajin tidak terpengaruh dan dia tidak mengulangi perbuatannya. Kemudian D. Merekomendasikan guru BK untuk melakukan konseling kelompok untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama dengan orang lain dalam suatu kelompok. E. Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok piket kebersihan sehingga mereka menyadari tugas masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung. Ya, silakan dipilih jawaban nomor 10 ini Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 11. Berikut pandangan yang penting yang harus dimiliki guru dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang tepat adalah A. Komponen pemanfaatan TIK yang paling penting adalah hardware dan software. B. Teknologi yang lebih canggih selalu lebih baik dalam pembelajaran. C. Pemilihan metode pembelajaran tidak begitu penting dikaitkan dengan jenis teknologi yang digunakan. Kemudian D. Pemanfaatan TIK harus menjadi bagian terintegrasi dalam pembelajaran. E. Kehadiran teknologi dapat menggantikan peran guru secara menyeluruh. Nomor 11 ini Bapak Ibu sekalian adalah pandangan yang diminta Bapak Ibu. Ya, silakan dipilih jawabannya untuk nomor 11. Baik Bapak Ibu sekalian, jawabannya agar ditulis di kertas dulu ya, biar nanti di akhir kita hitung skor perolehan Bapak Ibu. Kita lanjut nomor 12, jumlah soal di traut yang kedua ini ada 15 soal Bapak Ibu sekalian. Seorang guru membuat rumusan tujuan pembelajaran yang berbunyi, dengan disediakannya 2 magnet dan paku, siswa kelas 5 SD melakukan percobaan tarik-menarik kutub magnet. Menurut Anda, rumusan tujuan pembelajaran tersebut kurang dalam komponen A. Kompetensi, B. Behavior dan degree,
C. Degree, D. Audience, E. Kondisi dan degree. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian terkait dengan rumusan ya, membuat tujuan pembelajaran. Bapak Ibu mungkin sudah cukup paham. Kira-kira apa yang kurang? Mungkin konteksnya saja ini di SD ya. Bisa juga berbeda konteksnya kalau SMP, SMA, tapi proses atau caranya sama sekali tidak ada bedanya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut nomor 13 ya. Bu Ani mengajar di jam-jam akhir pembelajaran untuk mata pelajaran yang memerlukan konsentrasi belajar tinggi. Menurut Anda, bagaimana seharusnya strategi Bu Ani melaksanakan pembelajarannya di mana siswa sudah mulai lelah dan mengantuk? A. Memaksakan siswa untuk memusatkan perhatiannya. B. Melibatkan kemampuan intelektual dan emosional siswa. C. Dapat melibatkan kegiatan fisik siswa. D. Pembelajaran dilaksanakan di luar kelas. E. Pembelajaran atraktif dan menyenangkan siswa. Ya, silakan dipilih Bapak Ibu sekalian. Menurut pandangan Bapak Ibu, yang mana tindakan yang harus diambil oleh Bu Ani? Soal nomor 14. Pak Anton adalah guru seni musik di SMP-nya akan menerapkan strategi mendemonstrasikan dengan media untuk pembelajaran keterampilan bermain gitar teknik holding pick. Namun sayangnya jari tangan kanannya sedang cedera. Menurut Anda, media yang relevan dipilih oleh Pak Anton adalah A. Program presentasi yang menjelaskan prosedur bermain gitar teknik holding pick. B. Program siaran langsung TV edukasi tentang teknik holding pick. C. Media cetak LKPD yang menjelaskan prosedur keterampilan bermain gitar teknik holding pick. D. Program video demonstrasi bermain gitar teknik holding pick. E. Demonstrasi dilakukan seorang siswa yang sudah terampil bermain gitar teknik holding pick. Iya, sama seperti yang tadi, mungkin ini konteksnya saja ya. Kalau bentuk-bentuk soalnya nanti Bapak Ibu bisa disesuaikan ke jenjang Bapak Ibu sekalian. Ini adalah demonstrasi. Silakan dipilih jawabannya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, bisa kita lanjutkan nomor terakhir di tryout kedua ini. Ya, kita akan terus buat tryout nanti Bapak Ibu untuk membantu Bapak Ibu mendapatkan skor tertinggi tentunya. Soal terakhir ini Bapak Ibu. Pak Sigit memberikan tugas kepada siswanya untuk mengamati proses pertumbuhan kecambah dan meminta para siswa mendeskripsikan hasilnya sesuai dengan apa yang mereka amati. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa
Pak Sigit telah menerapkan teori belajar A. Behavioristik, B. Kognitivisme, C. Humanistik, D. Kontekstual, E. Konstruktivistik. Ya, silakan dipilih jawaban nomor soal terakhir ini Bapak Ibu sekalian. Sebelum nanti kita sediakan kunci jawaban disertai dengan persebaran masing-masing skor opsinya ya. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, Bapak Ibu mungkin bisa mundur ya dari awal. Terima kasih atas kebersamaannya. Ini rekan-rekan yang dari tadi awal mengikuti live streaming kita ini di tryout kedua ya Bapak Ibu. Oke. Nah, seperti yang sampaikan tadi, di setiap tryout ini Bapak Ibu sekalian, setiap nomornya Bapak Ibu akan mendapatkan skor. Jadi, kita akan tampilkan persebaran skor untuk 15 soal di tryout kedua ini. Silakan Bapak Ibu hitung perolehan skor Bapak Ibu di tryout kedua ini. Ini adalah persebarannya. Maksimal ini Bapak Ibu sekalian dari 15 soal berarti 75 ya skornya. Kalau Bapak Ibu bisa dapatkan di atas 60-an, ini sudah awal yang baik ini Bapak Ibu sekalian, pemanasan ini untuk nanti Bapak Ibu mengikuti tryout-nya yang ketiga atau bahkan sebelum nanti mengikuti ujian ya. Di tanggal 30 nanti dipastikan adalah pengumuman hasil seleksi administrasi. Bapak Ibu akan nanti juga mengetahui apakah Bapak Ibu lulus administrasi sehingga bisa mengikuti ujian dan mencetak kartu melalui akun kita di SSC ASN ya. Sambil dihitung ya Bapak Ibu perolehan skor Bapak Ibu. Kita di live streaming YouTube ini tidak melakukan spill jawaban. Bapak Ibu bisa cross check ke soal-soal sebelumnya ya, karena ini bisa ditonton kapan saja. Biasanya kita akan lakukan spill jawaban ketika kita live di TikTok ya Bapak Ibu. Untuk nama akunnya sama ya. Ya, bagi Bapak Ibu mengikuti tryout kita ini boleh Bapak Ibu dituliskan nanti hasil perolehan Bapak Ibu di kolom komentar. Kalau ada jawaban yang menurut Bapak Ibu juga kurang tepat atau belum sempurna, boleh kita menerima masukan. Opsi ini sudah kita analisis Bapak Ibu sekalian ya. Jadi skor-skor ini kita analisis, setiap opsinya kita tetapkan dari jawaban yang paling sempurna hingga mendekati sempurna. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali sampai di sini kebersamaan kita di malam hari ini. Ya, jangan lupa bagi Bapak Ibu yang ikut tryout ketiga, silakan pantau juga di pukul 19 WIB ya setiap malam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.